Pak Joshua, terkait dengan refocusing Pak di sepanjang tahun 2021, eh, kegiatan ini cukup mewarnai dari APBN di Indonesia begitu. Bagaimana Anda melihat peluangnya di 2022 mendatang? Apakah ini masih akan terus terjadi atau pemerintah tampaknya cukup belajar dengan posisi yang terjadi di sepanjang tahun 2021 sehingga refocusing bisa diminimalkan di tahun 2022 maksud kami dengan catatan tadi penyebaran dari COVID-19 terus ditekan dan semakin terkendali. Ya, memang idealnya pemerintah dapat bisa belajar ya kondisi yang terjadi di tahun ini di mana pada saat terjadi varian Delta gelombang kedua dan akhirnya pemerintah kembali melakukan refocusing dan juga melakukan beberapa perubahan di postur PEN-nya sendiri, anggaran PEN. Tapi kita harapkan di tahun depan dengan tadi pemerintah sudah mengconsider mempertimbangkan COVID-19 ini sebagai endemik, mestinya pemerintah harus lebih bersiap diri ya dalam hal ini. Apabila terjadi hal-hal yang kita tidak harapkan, misalkan terjadi varian Delta, saya pikir memang mau nggak mau ya tetap akan ada refocusing ya, khususnya tadi dalam rangka mengalokasikan anggaran-anggaran yang secara khusus ini dialokasikan untuk anggaran kesehatan dan juga perlindungan sosial ya, karena ini dua aspek yang saya pikir memang tetap harus kita prioritaskan dalam rangka menjadi bantalan buat masyarakat menengah ke bawah dan juga akan dan di saat bersama juga akan bisa mendukung pemulihan ekonomi yang lebih cepat lagi. Tapi kita harapkan mudah-mudahan tidak terjadi refocusing ataupun realokasi yang cukup signifikan sehingga pemerintah akan lebih fokus lagi dalam realisasi belanja di tahun depan. Baik, selain dari investasi dan juga perdagangan internasional yang diharapkan untuk menopang pertumbuhan ekonomi, konsumsi masyarakat. Ini bagaimana Anda melihat sampai sejauh ini di sepanjang tahun 2021 cukup banyak stimulus dan insentif yang diberikan oleh pemerintah. Ya, saya juga melihat hal yang sama bahwa pertumbuhan konsumsi rumah tangga pun juga akan cenderung meningkat ya. Kita harapkan bisa tembus 3 hingga 4% tahun ini dan akan lebih meningkat lagi di tahun depan. Tapi tentunya karena kalau kita lihat tadi berbagai insentif ya, ada PPNBM, kendaraan bermotor dan juga PPN ditanggung pemerintah untuk properti, makanya konsumsi cenderung lebih meningkat. Nah, tapi memang yang menjadi perhatian juga adalah di tahun depan, di mana terkait dengan implementasi RUU harmonisasi peraturan perpajakan ya, HPP. Ini di mana pemerintah juga dan juga sudah disepakati oleh DPR bahwa akan ada kenaikan tarif PPN sebesar 1% dari sebelumnya 10%, saat ini 10% menjadi 11%. Dan ini memang diperkirakan ini akan cenderung akan membatasi ya untuk konsumsi dari sebagian golongan masyarakat, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah ya, karena tadi dengan kenaikan PPN 1% saja tentunya akan lebih signifikan. Meskipun kami melihat bahwa dari yang kelas menengah ke atas mungkin dampaknya tidak terlampau signifikan, tidak lebih signifikan ya dibandingkan dengan saudara-saudara kita yang berpenghasilan menengah ke bawah. Sehingga tentunya ini menjadi sekali lagi akan menjadi tantangan meskipun kita berharap bahwa dengan adanya implementasi RUU HPP ini akan bisa mendorong penerimaan pajak ya, karena kalau kita lihat asumsi pemerintah di APBN 2022 ini kenaikan pajak ini bisa naik asumsinya itu naiknya 10%. Padahal kalau kita lihat dari pertumbuhan ekonomi dan inflasi, mestinya pajak itu normatifnya itu naiknya 8%. Berarti ada tambahan kenaikan 2%, pertumbuhan 2% ini yang diharapkan ini bisa disumbang dari implementasi RUU HPP. Oke, terakhir Pak Joshua, singkat saja, beberapa bulan lagi pergantian tahun akan terjadi. Bagaimana Anda melihat realisasi dari APBN 2021 sampai sejauh ini? Ya, kalau kita lihat dari data APBN kita Kementerian Keuangan, di sini menunjukkan bahwa sampai dengan Agustus defisit APBN itu masih relatif 2,3% ya, artinya memang dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2020 ini relatif lebih rendah. Jadi kami melihat bahwa kondisinya adalah tadi sekali lagi bahwa penerimaan pajak ini cenderung lebih meningkat dibandingkan dengan tahun lalu, dengan tadi beberapa sektor ekonomi sudah mulai pulih, dan juga sudah ada terjadi relaksasi aturan PPKM, sehingga kami melihat bahwa defisit APBN 2021 sampai dengan akhir tahun ini pun juga ini cenderung bisa berpotensi bisa lebih rendah ya dari
dari outlook pemerintah sendiri ya, di mana pemerintah menargetkan 5,7%, bisa saja berkisar 5,5 hingga 5,7% ya, karena beberapa spending ini belum belum terlalu teroptimalisasi, tapi kita harapkan yang bottom line-nya adalah di mana konsolidasi fiskal ini ya, di mana penurunan defisit fiskal ini yang akan terus berlanjut sampai dengan beberapa tahun ke depan, kita harapkan ini akan bisa menyentuh 3% kembali di tahun 2023, itu harapannya, dan itu sesuai dengan APBN 2022, sehingga ini akan kembali lagi memperkokoh fundamental ekonomi Indonesia, dan ini akan menjadi kunci untuk kita bisa menangkal dampak negatif yang bisa ditimbulkan dari gejolak ekonomi global, termasuk juga tapering dan juga normalisasi kebijakan moneter Bank Sentral Amerika Serikat. Baik, Pak.